Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Cerita lalu berpindah di sebuah tempat. Terlihat di pinggir jalan banyak penjual barang antik. Setelah menghibur ibu saya kembali ke Purton dan pergi ke pasar barang antik. Saya ingin membeli beberapa batu giok untuk mendirikan Spirit Gathering Circle. Saya tidak perlu berusaha keras untuk memilih mereka. Saya hanya perlu melepaskan sense spiritual saya untuk merasakan energi alami mereka. Sayangnya, bahkan tidak ada satu batu yang mengandung energi alam sedikit pun. Gumam Rowland yang sedang berjalan di pasar penjual barang antik. Tiba-tiba, Rowland melihat sebuah barang yang bagus yang dijual oleh seorang kakek tua. Rowland lalu menghampiri penjual itu, "Berapa harga kedua giok singa ini?" Kakek penjual itu menjawab, 1000 sifs. "Bagaimana dengan lukisan ini?" 2000 sifs. Kemudian Rowland kembali bertanya, "Bagaimana dengan batu ini?" Kakek penjual yang melihat batu yang ditunjuk oleh Rowland. Dia lalu berkata, "Aku mengambilnya di gunung. Jika Anda menyukainya, saya dapat memberikannya kepada Anda secara gratis. Tapi kau harus memberitahuku fungsinya." Rowland yang mendengar itu berpikir, "Saya sangat hati-hati." Tapi dia masih mengira ada yang salah. Meskipun batu itu terlihat sangat jelek, ini mengandung kekuatan energi alam yang dapat dipertimbangkan. Rowland lalu berkata kepada kakek penjual, "Aku bisa memberitahu fungsinya, tetapi Anda harus memberitahu saya di mana Anda menemukannya." Kakek itu pun lalu setuju dan memberikan batu itu kepada Rowland. Kemudian kakek itu berbalik, "Ini bukan tempat yang baik untuk kita bicara. Ikut denganku." Sambil melihat batu di tangannya, Rowland tersenyum. "Batu ini cukup bagiku untuk membentuk lingkaran pengumpul roh. Saya dapat menggunakan sisanya untuk membuat beberapa liontin, batu giok sederhana ketika saya mencapai level 2 dari alam pengumpul energi." Gumam Rowland. Beberapa saat kemudian, terlihat sebuah rumah. Di dalam rumah, kakek lalu berkata, "Baik, katakan padaku untuk apa batu ini digunakan." Rowland lalu menjelaskan, jika batu ini mengandung energi alam, tidak berguna bagi rakyat jelata, tapi itu sangat menguntungkan bagi seniman bela diri. Sontak, kakek yang mendengar itu langsung bertanya, "Apakah Anda adalah seorang pendekar?" Dan Rowland mengiyakan pertanyaan sang kakek. Dengan penuh antusiasme, sang kakek berdiri dari duduknya. "Tuanku sangat memuja seniman bela diri, tapi dia belum pernah melihat satupun dari mereka. Saya pikir tidak ada seniman bela diri di dunia sama sekali. Yang mengejutkan saya bertemu Anda hari ini. Saya menemukan batu ini di tepi kolam Blackwater di Gunung Linggu. Ada banyak batu seperti itu di dekat air hitam. Tetapi saya tidak berani melangkah lebih jauh, karena penduduk setempat mengatakan bahwa ada monster di air hitam." Ucap sang kakek menjelaskan. Rowland yang mendengar itu lalu bertanya, "Monster? Apakah Anda melihat mereka dengan mata kepala sendiri?" "Tidak. Tapi begitu aku mendekati air hitam, rasa dingin menyelimutiku. Jadi aku tidak berani mendekat lebih jauh," ucap sang kakek menjelaskan. Mendengar penjelasan sang kakek, Rowland bergumam, "Tampaknya air hitam memiliki sesuatu yang saya inginkan." Lalu Rowland bertanya kepada kakek, "Apakah Anda ingin menjadi pendekar?" Mendengar pertanyaan Rowland, sontak membuat sang kakek sangat terkejut. "Apakah tidak apa-apa? Bukankah itu berarti bahwa berkultivasi seni bela diri membutuhkan bakat akar dan tulang? Dan itu harus sebelum usia 16 tahun? Dengan tersenyum percaya diri, Rowland menjawab, "Ketika saya mengatakan Anda bisa, saya bersungguh-sungguh." Setelah mendengar ucapan Rowland, sang kakek langsung menangkupkan tangan. "Tolong beri saya pencerahan. Jika saya dapat terdaftar di sekte Anda, saya akan sangat berterima kasih." Dengan tersenyum tipis, Rowland membalas, "Anda salah paham." Lalu Rowland mengeluarkan kekuatannya di jarinya dan melubangi sebuah kayu. Dengan memperlihatkan auranya, Rowland berkata kepada sang kakek, "Budidaya bertentangan dengan hukum alam. Peringkat pendekar tidak ditentukan oleh usia.
tetapi oleh tingkat kultivasi. Seorang pendekar di alam dalam memiliki telapak tangan tajam yang dapat memotong emas dan batu gio. Sang kakek yang mendengar penjelasan Rowland itu sontak sangat terkejut hingga bercucuran keringat. "Maaf atas ketidaktahuan saya. Aku malu karena tidak mengenali kekuatanmu. Master, terimalah aku sebagai muridmu," ucap sang kakek yang langsung bersujud. Setelah menyaksikan kekuatan Rowland yang overpower, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid langsung saya sekarang. Tetapi saya akan mendaftarkan Anda sebagai salah satu murid tidak langsung saya. Sang kakek yang mendengar itu lalu mengucapkan terima kasih kepada Rowland yang menjadi gurunya. Kemudian Rowland berjalan pergi. "Aku akan datang kepadamu dalam beberapa hari. Maka aku akan mengajarimu metode budidaya. Tidak ada banyak peraturan, dan Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan saat saya tidak ada." Dan sang kakek mengerti dan menangkupkan tangan kepada Rowland. Saat Rowland berjalan, dia berpikir, "Aku lupa bertanya, bagaimana cara memanggilnya? Sudahlah, aku akan bertanya padanya lain kali." Oke, lanjut. Cerita lalu berpindah di apartemen Rowland. Terlihat Rowland yang menyimpan batu yang telah dia beli di atas meja. Dia lalu mengeluarkan kekuatannya untuk memecahkan batu itu menjadi beberapa potongan-potongan kecil. Lingkaran pengumpul roh, kondensasi, kemudian pecahan batu itu diposisikan di berbagai sudut ruangan. Dan terbentuklah sebuah formasi di atas kepala Rowland. Rowland yang melihat itu tersenyum puas. "Baiklah, dengan bantuan Spirit Gathering Circle, kecepatan kultivasiku bisa sangat cepat." Di saat yang sama, di suatu mansion, terlihat seorang wanita yang menatap keluar jendela. Lalu pelayan datang dan berkata, "Nona Colton, konferensi keluarga selesai. Mereka telah memutuskan untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Allerton. Kau dan Rowland." Namun sebelum pelayan itu menyelesaikan perkataannya, dia langsung disela oleh Nona Colton. "Masa depanku ada di tanganku sendiri. Tidak ada yang bisa membuat keputusan atas namaku. Kemasi barangku. Kita berangkat ke Porton," ucap Nona Colton. "Nona Colton, Anda akan berada dalam bahaya jika Anda meninggalkan keluarga Colton," ucap pelayan memperingati. "Jika kita memenuhi keinginannya, kamu bisa menaganinya sendiri. Jika mereka petarung yang baik, kita juga punya seniman bela diri di alam dalam. Tapi apa dia akan membantu kita? Toh pertunangan kalian batal?" tanya sang pelayan. Sambil melirik pelayannya, Nona Colton membalas, "Jika kita meminta bantuannya, dia tidak punya pilihan selain membantu kita." Cerita kembali di kota tempat Rowland berada sekarang. Terlihat formasi yang telah dibuat Rowland sampai menutupi sebagian kota itu. Dan tampak Rowland yang masih berkultivasi menggunakan formasi yang telah dia gunakan untuk menyerap energi spiritual. Tiba-tiba Rowland membuka mata. Level 1 dari alam pengumpul energi. Lepaskan energi spiritual. Dengan bantuan lingkaran pengumpul roh, aku melangkah ke alam pengumpul energi 2 hari sebelumnya. Berdasarkan kecepatan saat ini, saya dapat mencapai level 2 dari alam pengumpul energi dalam 10 hari. Dan saya dapat mengubah energi spiritual menjadi pedang. Saya harus bekerja keras untuk meletakkan dasar yang kuat untuk transformasi. Gumam Rowland yang kembali melanjutkan kultivasinya. Cerita kemudian berpindah pada keesokan harinya. Terlihat Rowland yang sedang membaca sebuah buku. Sudah waktunya untuk mengambil laporan akademik saya besok. Dan ini juga saatnya bagi keluarga Colton untuk membatalkan pernikahan. Di kehidupan terakhirku, aku menjadi bahan tertawaan. Tapi dalam hidup ini, gumam Rowland dengan tersenyum tipis. Tiba-tiba Rowland mendapatkan telepon dari Catherine. "Cassie, kenapa kau meneleponku sepagi ini? Apa kau sedang ada masalah?" Di seberang telepon, Catherine menjawab, "Tidak, hanya saja restoran keluargaku buka hari ini. Orang tua saya meminta saya untuk mengundang beberapa teman sekelas. Mereka dapat mencicipi hidangan secara gratis. Ini hanya restoran biasa, jadi aku tidak mengundang Graven dan Manike. Datang saja ke sini, aku tidak akan mempermalukanmu." Rowland pun membalas, "Oke, kapan? Aku akan berada di sana tepat waktu. Jam 11:30 AM. Nanti aku kirimi kamu alamatnya. Kamu harus datang ke sini," ucap Catherine mengakhiri telepon. Beberapa saat kemudian,
Cerita berpindah di restoran Catherine. Tampak Rowland yang telah datang ke tempat itu. Dia langsung disambut dengan gembira oleh Catherine. "Rowland, ini dia. Kami menunggumu." Ibu Catherine yang melihat kedatangan Rowland lalu bertanya kepada Catherine, "Cassie, apakah ini Rowland? Anda terus berbicara tentang dia di pagi hari." Rowland kemudian menyapa Ibu Catherine. "Semoga Anda memiliki bisnis yang berkembang dan kekayaan yang tak ada habisnya." Dengan tersenyum ramah, Ibu Catherine menimpali, "Kamu manis sekali. Pantas saja Cassie selalu menyebutmu." Sontak, hal itu membuat Catherine sangat malu dan mendorong ibunya untuk masuk. "Bu, pergi saja untuk menyiapkan piring. Teman sekelasku kelaparan." Rowland yang melihat mereka lalu bergumam, "Aku berniat memberikan bungkusan merah itu pada Catherine." Setelah mengucapkan kata-kata itu, "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Catherine tidak akan menerimanya. "Aku taruh di sini tanpa diketahui." Lalu Catherine membawa Rowland untuk duduk bersama teman kelasnya. "Rowland, kita semua teman sekelas. Tolong bantu dirimu sendiri." Dan terlihat teman-teman sekelas yang diundang oleh Catherine adalah laki-laki semua. Dan mereka yang melihat kedekatan Rowland dan Catherine bergumam dengan kesal, "Rowland, kau bajingan. Beraninya kau menyentuh Cassie? Sangat romantis." Kemudian teman Rowland yang bernama Bentley Kennard mengajak Rowland untuk duduk di dekatnya. Lalu Catherine berkata kepada mereka, "Aku akan meninggalkanmu sebentar untuk memeriksa piring." Lalu teman kelas Catherine yang bernama Simeon Stanford berkata, "Cassie, jangan terburu-buru. Duduk saja. Kami hanya ingin berbicara denganmu." "Baik, saya akan duduk dan bergabung dengan percakapan Anda." Bentley lalu menawarkan tempat duduknya untuk Catherine. "Cassie, duduk di sini. Aku akan pindah." Dengan tersenyum, Catherine membalas, "Oke, terima kasih, Bentley." Dengan tersenyum licik kepada Rowland, Bentley berkata, "Kamu berhutang padaku, Rowley." Dan dengan ekspresi malas, Rowland mengatakan jika dia tidak butuh. Sedangkan pria lain yang sedang duduk itu tampak sangat kesal. Terlihat dua orang yang saling melirik dan tersenyum dengan licik. Kemudian pria berambut belah tengah berkata, "Jay, ini hari pembukaan restoran Catherine. Apa kamu sudah menyiapkan hadiah untuknya?" Jay lalu membalas dengan menyilangkan kedua tangannya. "Lihatlah pohon keberuntungan di pintu. Itu untuk Cassie." Kemudian Jay berkata kepada Rowland, "Rowland, kau kemari tanpa hadiah? Atau apakah Anda memberinya paket marah? Berapa yang kamu bungkus?" 10, 20, tanya Jay dengan niat mempermalukan Rowland. Teman-teman yang mendengar itu lantas tertawa terbahak-bahak. Bentley pun lalu meminta Rowland untuk mengatakan sesuatu. Catherine lalu ikut berbicara, "Aku hanya ingin berkumpul dengan teman sekelasku hari ini. Saya berterima kasih kepada Anda semua karena telah muncul. Terlepas dari apakah Anda memberi saya hadiah atau tidak." Jetty berhenti berdebat dan tampak para pria sangat kesal kepada Rowland. "Anda bahkan membutuhkan seorang gadis untuk membantu Anda. Pecundang." Rowland yang mendengar itu lalu menyimpan gelas minumnya. "Jay, apakah Anda memprovokasi saya? Karena Anda pikir saya mudah diganggu? Kau hanya pecundang. Untuk apa aku memprovokasimu? Kau tidak pantas mendapatkannya." Sontak, Catherine yang mendengar ucapan Jay langsung berdiri. "Hentikan Jay, jika Anda ingin terus melakukan ini, ambil saja hadiah Anda dan pergi," ucap Catherine dengan marah. Dengan tawa yang dipaksakan, Jay membalas, "Baiklah, baiklah, aku akan berhenti. Cassie, jangan marah." Dan dia melanjutkan dengan bergumam kesal, "Saat aku mendapatkanmu, aku akan memberimu pelajaran yang bagus." Sedangkan Rowland yang menyadari niat Jay bergumam, beraninya dia berniat jahat pada Cassie. "Jay, mati saja dengan tenang." Sambil dia yang mengeluarkan segel di tangannya. Tiba-tiba pembicaraan mereka disela oleh Ibu Catherine. "Cassie, siapa yang memberimu paket merah ini?" Cassie pun lalu ingin melihat siapa yang memberikan amplop merah tersebut. Dan saat Cassie membukanya, terlihat ada banyak sekali uang di dalamnya. Sontak, teman-teman Cassie sangat terkejut. Hadiah sebesar itu, siapa yang memberikannya? Cassie pun lalu bertanya kepada Rowland apakah itu hadiah darinya. Rowland yang tadinya ingin menghabisi Jay, tiba-tiba melepaskan segel yang telah dia buat. Dia lalu menggaruk kepalanya dengan tertawa canggung. "Itu hanya hadiah kecil.
Ibu Catherine lalu berkata, "Ini berlebihan, kita tak bisa menerimanya. Bagaimana kalau kita menyimpan satu catatan? Itu sudah cukup. Casey, kembalikan sisa uangnya pada Rowley." Catherine lalu mengiyakan, "Rowland, aku menghargai kebaikanmu. Dengarkan saja ibuku dan ambil kembali." Rowland pun mengerti dan bersedia untuk mengambilnya kembali. Hal itu membuat Ibu Catherine tersenyum puas. "Benar, terima kasih atas kesabaran Anda. Makanan sudah siap." Makanan itu pun lalu disajikan di atas meja dengan berbagai macam hidangan yang lezat. Dengan sinis, Bentley lalu bertanya kepada orang di sampingnya, "Siapa bilang Rowland tidak menyiapkan hadiah apapun?" Sontak mereka pada terdiam dan tidak dapat berkata apa-apa. Sedangkan Jay terlihat sangat emosi, dia pasti sengaja melakukannya. "Kita lihat saja," gumam Jay dengan marah. Lalu Jay beranjak dari duduknya untuk pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Jay pun berjalan ke kamar mandi meninggalkan teman-temannya yang sedang membicarakan dirinya. Apakah Jay terlalu malu? Lupakan dia. Ayo makan. Kami teman sekelas. Itu bukan masalah besar. Biarkan masa lalu berlalu. Di sisi lain, Rowland yang menyadari niat jahat Jay hanya bergumam, "Aku tahu apa yang dia lakukan. Dia menelepon seseorang untuk meminta bantuan. Hahaha, bodoh." Dan terlihat restoran Catherine yang begitu ramai oleh pengunjung. Tiba-tiba datang preman ke restoran itu dan berteriak menanyakan di mana pemilik restoran tersebut. Jay yang melihat kedatangan preman itu terlihat tersenyum penuh arti. Catherine lalu membalas, "Kita tak buka hari ini. Bagaimana kalau kalian ke tempat lain?" Preman itu pun seketika mendekat kepada Catherine. "Wow, gadis kecil yang cantik, kemari dan bicara padaku." Ibu Catherine yang melihat anaknya sedang diganggu oleh preman lalu berteriak, "Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan?" Bos preman itu lalu berbalik dan bertanya apakah dia adalah pemilik dari restoran itu. Dan Ibu Catherine pun mengiyakan, lalu menanyakan maksud kedatangan mereka. Para preman itu pun sontak tertawa. "Apa yang kita inginkan? Katakan padanya apa yang kita inginkan," ucap sang kepala pelontos. Rambut kuning pun menjelaskan, "Anda benar-benar tidak tahu wilayah siapa jalan ini. Ini milik Tuan Martin, kamu mengerti?" Kemudian kepala pelontos yang bernama Martin berkata, "Jika Anda ingin berbisnis di jalan ini, Anda harus mengikuti aturan saya." Ayah Catherine yang juga berada di tempat itu lalu bertanya, apa yang mereka inginkan. Dengan tersenyum, Bos Martin berkata, "Aturan saya adalah 100.000 shift setahun, Anda akan aman dan sehat." Sontak, Ibu Catherine yang mendengar itu berteriak, "Tidak mungkin, ini perampokan. Restoran kami sah." Kemudian bawahan Bos Martin mengambil sebuah kursi, lalu menyalakan api kerokok Bos Martin. Sambil duduk merokok, Bos Martin berkata, "Jadi, Anda tidak akan membayar." Terlihat Ibu Catherine yang sangat marah dan tidak menerima. Sedangkan ayah Catherine berkata, "Tidak, hanya saja kita tidak punya banyak uang untuk saat ini." Dengan kesal, Bos Martin kembali bertanya, "Jawab saja pertanyaannya, ya atau tidak?" Sambil mendorong suaminya, Ibu Catherine berkata, "Sama sekali tidak. Kau mau biaya perlindungan? Kau pikir sedang syuting film?" Bos Martin yang mendengar itu lalu menyuruh anak buahnya untuk memanggil semua anggotanya untuk datang segera. Di sisi lain, teman-teman Catherine yang ketakutan dan tidak ingin terlibat dalam masalah, kemudian berpamitan kepada Catherine. "Catherine, aku harus pergi sekarang. Ayah saya meminta saya untuk kembali lebih awal." Catherine yang melihat teman-temannya akan pergi hanya menyuruh mereka untuk berhati-hati di jalan. Dan tibalah Jay untuk melancarkan aksinya. Dia lalu berteriak menyebut mereka sebagai pengecut. Dengan lantang dia berkata, "Casey dan keluarganya dalam masalah sekarang. Bagaimana bisa kau kabur begitu saja? Jika Anda pergi sekarang, jangan katakan Anda mengenal saya lagi." Catherine yang melihat Jay sejenak tertegun. Lalu dengan percaya dirinya, Jay menghampiri Catherine. "Casey, aku kenal orang-orang ini. Aku akan berbicara dengan mereka. Mereka tidak akan mempersulit keluargamu." Mendengar itu, Catherine cukup senang dan mengucapkan terima kasih kepada Jay. Jay lalu melanjutkan, "Saya tidak seperti seseorang yang memberikan paket merah dan bermain trik hanya untuk memastikan
Semua orang tahu tentang itu. Rowland yang sudah mengetahui penyebab dari semua masalah yang sedang terjadi, melirik Jay sambil dia yang mengeluarkan aura membunuhnya. Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan membunuhmu. Sontak, Jay sangat ketakutan setelah merasakan niat membunuh yang begitu kuat dari Rowland. Bos Martin yang juga merasakan itu, ikut terkejut. Pria ini, auranya sangat kuat, dan terlihat Jay yang merinding seluruh tubuhnya. Merasakan aura yang dikeluarkan oleh Rowland, tidak lama kemudian, anggota preman Bos Martin telah datang. Tuan Martin, mengapa Anda memanggil kami ke sini? Tuan Martin yang masih merokok menjawab, beberapa orang di sini tak mau mengikuti aturan. Kita harus apa? Dengan tersenyum psikopat, rambut jambul membalas, bukankah itu mudah? Ibu Catherine yang melihat mereka lalu bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Jay pun segera berteriak, tunggu, Pak Martin, ini restoran teman sekelasku. Tolong lepaskan mereka kali ini demi aku, ucap Jay dengan santainya kepada Bos Martin. Namun apa yang dia harapkan malah tidak terjadi. Apakah Anda Jay Wolf? Tanya Bos Martin yang menyentuh wajah Jay dengan wajah ketakutan. Jay menjawab, ya, Pak Martin, tolong bantu saya. Tiba-tiba, Pak Martin langsung menampar Jay. Demi kamu, kamu pikir kamu siapa? Bahkan ayahmu tidak berani mengatakan itu padaku. Ibu Catherine yang melihat kejadian itu lantas berteriak, tinggalkan anak-anak sendirian. Datanglah padaku jika kamu mau. Jay yang telah dipukuli itu lalu berkata, Dereon, apa yang kamu lakukan? Bukankah kita sudah sepakat? Kau akan pergi dengan anak buahmu selama aku keluar. Orang-orang yang mendengar perkataan Jay sontak terkejut dan berkata, kesepakatan? Apa maksud Jay? Mereka membuat kesepakatan. Dia memanggil Dereon ke sini. Jay sangat berbahaya. Sedangkan Catherine yang mendengar pernyataan Jay sontak sangat kesal. Jay, kamu sangat tercela. Jay yang telah sadar bahwa dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, terlihat cukup panik. Sial, apa aku sudah gila? Kenapa aku mengatakan itu? Gumam Jay dengan berkeringat. Dengan tersenyum sinis, Bos Martin menimpali, ya, aku memang berjanji padamu, tapi aku tidak ingin pergi sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan? Jay yang sudah ketakutan itu lalu berkata, maaf, Pak Martin, aku akan pergi sekarang. Kalian lanjutkan. Sambil pergi menjauh, Jay melirik sambil bergumam, aku gagal kali ini, tapi kalian semua akan membayar harganya. Dan aku akan berada di sini untuk menyaksikannya terjadi. Setelah itu, Bos Martin lalu memerintahkan anggotanya untuk menghancurkan tempat tersebut. Dan terlihatlah kursi itu yang dipukuli hingga patah. Dan terus dilanjutkan oleh preman itu, memukul semua benda-benda yang berada di dalam restoran itu. Ibu Catherine, yang melihat kebrutalan preman itu, hanya bisa menutup mulutnya tanpa bisa melakukan apa-apa. Sedangkan Catherine yang melihat restoran yang sudah dia bangun dihancurkan, begitu saja hanya bisa terdiam. Restoran ini membawa semua impianku. Aku ingin berubah. Aku ingin berdiri bersama Manike dengan kepala tegak, gumam Catherine. Catherine lalu berteriak dengan frustasi menyuruh para preman itu untuk menghentikan aksinya. Namun, dia segera dihentikan oleh Rowland. Rowland lalu mencoba menenangkan Catherine, biarkan saja. Jangan khawatir, aku akan membuat mereka membayarmu 10 kali lipat dari kerusakan hari ini. Percayalah padaku, ucap Rowland dengan tersenyum meyakinkan Catherine. Dengan berderai air mata, Catherine mengatakan jika dia sangat mempercayai Rowland. Rowland lalu memegang kepala Catherine. Dalam kehidupan terakhir saya, ketika saya paling tidak berdaya dan sedih, Andalah yang menghibur saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Dalam kehidupan ini aku akan melindungimu, gumam Rowland. Kemudian Rowland bertanya kepada para preman itu, apakah kau sudah selesai? Bos Martin pun membalas, siapa kau? Beraninya ikut campur urusanku? Dengan tatapan tajam, Rowland menjawab, saya seseorang yang tidak bisa Anda sakiti. Mendengar pernyataan Rowland, Bos Martin langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, gas, apakah Anda mendengar itu? Dan anggota Bos Martin menjawab, dia bilang, aku tidak bisa menyakitinya. Hahaha, dia sudah gila. Beraninya siswa SMA mengatakan itu. Rowland lalu kembali melanjutkan.
Kompensasi untuk semua kerusakan di sini harus dibayar 10 kali lipat. Segera meminta maaf kepada Nyonya Gregson, maka aku bisa menghabisimu. Bentley yang mendengar perkataan Rowland, dia kemudian memanggil Rowland. Rowland, apakah Anda waras? Kembali ke sini. Ibu Catherine yang mendengar Rowland. Dia lalu berkata kepada suaminya, Rowland berdiri untuk keluarga kita. Kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Aku setuju dengan permintaan Drown. Ayah Catherine pun lalu menenangkan istrinya dan akan segera meminjam uang. Di sisi lain, Jay yang melihat kejadian itu tersenyum dengan bengis. Hanya apa yang saya inginkan. Rowland, kamu dikutuk. Bos Martin kemudian bertanya kepada Rowland, nah, jika kau memberitahuku siapa yang mendukungmu, mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, kau tak akan bisa keluar dari restoran ini hari ini. Dengan santainya, Rowland mengatakan jika dirinya lah pendukung dirinya sendiri. Sontak, Bos Martin yang mendengar pernyataan Rowland dengan suara keras, dia berkata dalam kasus itu, Anda akan memiliki setidaknya 1 lengan dan 1 kaki rusak hari ini. Mendengar perkataan Bos Martin, Rowland tersenyum, begitu ya, berapa tahun saya tidak mendengar kata-kata tersebut? Hah! Ucap Rowland dalam hati. Bos Martin kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyelesaikan Rowland segera. Melihat itu, Ibu Catherine mencoba menghentikan mereka. Berhenti, aku akan memberimu uang. Namun Bos Martin mengatakan jika itu sudah terlambat. Namun dalam sekejap mata, Rowland langsung maju menyerang anak buah Bos Martin. Menghajar mereka satu persatu tanpa adanya sebuah perlawanan. Dalam sekejap mata, mereka semua sudah ditumbangkan oleh Rowland. Tampak mereka yang tergeletak di lantai. Ada yang tidak sadarkan diri. Ada pula yang wajahnya bonyok dihajar Rowland dan berteriak kesakitan. Catherine yang melihat semua itu tampak tidak percaya. Sedangkan Bentley tertawa menyaksikan kejadian itu. Ya, Rowland, sejak kapan kau menjadi sehebat ini? Tanya Bentley dengan antusias. Di sisi lain, Jay yang menyaksikan kekuatan Rowland bergumam. Apa yang terjadi? Mengapa Rowland sangat kuat? Dengan cukup terkejut, Bos Martin berkata kepada Rowland, baik, kamu baik dalam bertarung. Tapi bisakah kamu menahan sebuah peluru? Rowland yang mendengar pertanyaan Bos Martin, dia berpikir, meskipun saya telah mencapai tingkat satural energi gathering, saya tidak bisa memblokir sebuah peluru. Guns masih bisa memberi ancaman kepada saya. Dan terlihat Bos Martin yang diam-diam ingin mengambil sebuah pistol. Rowland yang melihat itu tampak cukup terkejut. Seketika dia langsung melayangkan pukulan telapak tangan pada dagu Bos Martin, sehingga Bos Martin terlempar ke belakang. Bos Martin yang mendapat pukulan itu, dia tampak sangat marah. Baik, beraninya kau memukul aku, saya. Namun sebelum Bos Martin menyelesaikan ucapannya, dia kembali terlempar akibat mendapat tendangan dari Rowland, hingga dia menabrak tembok. Dia pun memuntahkan darah dari mulutnya. Sambil menginjak kepala Bos Martin, Rowland berkata, jika Anda berani mengambil pistol Anda, saya akan membunuh Anda sekarang. Bos Martin yang kepalanya sedang diinjak, dia mencoba mengatakan sesuatu. Aku minta maaf. Bos, aku tidak punya pistol. Aku hanya ingin mempermainkanmu. Lalu Rowland mengatakan untuk membayar kompensasi 10 kali lipat. Dan Bos Martin pun mengiyakan akan membayar kompensasi 10 kali lipat. Rowland yang masih menginjak tubuh Bos Martin kembali berkata, minta maaf kepada Tuan dan Nyonya Gregson. Dan dengan cukup pasrah, Bos Martin mengatakan jika dia akan meminta maaf sekarang juga. Setelah itu, Rowland melepaskan injakannya dari Bos Martin. Saat berjalan pergi, dia melirik, maka merangkak dan pergi meminta maaf. Setelah mendengar perintah itu, Bos Martin segera meminta maaf kepada Catherine. Gadis kecil, mohon maafkan saya. Saya akan memberikan kompensasi untuk semua kerusakan Anda. Catherine menjawab, permintaan kepada orang tua saya. Dan berjanji bahwa Anda tidak akan pernah datang ke restoran kami lagi. Segera Bos Martin bersujud kepada kedua orang tua Catherine. Itu semua salahku, aku sungguh meminta maaf kepadamu. Tolong maafkan aku, saya berjanji, mulai sekarang,
Anak buah saya dan saya tidak akan pernah datang ke restoran Anda untuk membuat masalah, dan kami akan menjamin keamanan tempat Anda. Ibu Catherine yang mendengar itu membalas, "Nah, itu bagus. Kau tidak perlu membayar 10 kali lipat. Cukup bayar harga, biaya untuk kerusakan yang kau lakukan." Dengan berkeringat dingin, Bos Martin lalu bertanya kepada Catherine, "Gadis kecil, bisakah kami pergi sekarang?" Dengan menghela nafas, Catherine pun mengiyakan. Bos Martin dan anak buahnya yang ketakutan mengucapkan terima kasih dan segera pergi meninggalkan restoran Catherine. Setelah masalah beres, Rowland kemudian berkata kepada Catherine, "Cassie, aku punya sesuatu lain untuk dilakukan. Aku harus pergi sekarang. Jika Anda mendapat masalah di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi saya." "Oke, saya mengerti," balas Catherine. "Oke, lanjut, tapi di part selanjutnya." Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.